oleh Bapak Lurah terkait dengan historical daripada sejarah tanah tersebut, bahkan sampai adanya Islam. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan data berdasarkan apa yang kita miliki. Seharusnya pemerintah desa memiliki data juga, seharusnya tidak menanyakan kepada kita. Namun tidak apa-apa. Dalam hal ini saya coba bantu menjelaskan bahwasanya pada saat itu telah terjadi perislah tanah yang ada di Desa Kelajung. Saya bawa data ini data tahun 2012 yang kami miliki. Ini ada jalan setapak, nanti mungkin gambarnya satu persatu aja, perwakilan aja ya, bisa melihat dan tidak menunjukkannya. Ini pada saat itu ada jalan setapak kurang lebih 2.638 meter persegi. Terus juga ada saluran air kurang lebih 2.136 meter persegi. Ini secara keseluruhan, tidak hanya jalan penghubung antara Desa Kelajung, tidak hanya jalan penghubung antara Desa Kelajung dengan Desa Kebeling, tapi bukan secara keseluruhan. Dan ini kita pindah, kita wislah di Desa Kelajung juga. Kalau secara peta ini ada Pak, data kita ada. Namun jika ingin lihat secara fisiknya, mungkin kita butuh waktu Pak ya. Kita akan schedule bersama orang saya. Jikalau memang nantinya dari masyarakat Desa Kelajung khususnya mempertanyakan fisiknya di mana, kan? Terus juga luasnya sama nggak sih? Nah, monggo nanti kita akan schedule waktu nanti bersama. Kita ukur bareng. Kalaupun memang akan dilakukan pengembalian batas ya kita schedule, kan? Nah, di sini dengan luas ada 2 bidang Pak, kita berikan dulu setelah tersebut. Dari yang total, dari yang 2.638 ditambah 2.136, pada saat itu kita wislah juga menjadi 2 bidang, ada yang 1.400 dan juga ada yang 3.374. Di sini kita sah menurut hukum dan juga undang-undang, kuasanya kita melakukan wislah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak, yang mana pada saat itu dari pihak PT Bekasi Pajak menyerahkan tanah dari kita kepada pemerintah desa yang menjabat pada saat itu, dan juga pemerintah desa yang menjabat pada saat itu menyerahkan tanahnya pada PT Bekasi Pajak. Ini resmi Pak, bahkan ada tanda tangan camat Cikarang Barat pada waktu itu Bapak Dr. Sadi Karim MSI. Terus juga disaksikan oleh Bapak Trisdianto yang menjabat pada saat itu selaku Sekdes Desa Kelajung, dan juga Bapak Martohani Desa Kelajung. Dan di sini ditandatangani pula selaku perwakilan daripada pihak pemerintah Desa Kelajung yang menjabat pada saat itu kepala desa, yaitu Bapak Aceh Sunaria. Ini pada tahun 2012. Ini saya buka datanya. Dan ini resmi Pak, ada tanda tangannya, ada stempel, semua kita ada data. Jadi jikalau memang masyarakat mempertanyakan buktinya mana, ya itu buktinya ada, gitu kan. Nah, terkait dengan Urislam, saya rasa dulu saya berbicara soal data dan juga bukti hukum ataupun juga bukti otentik yang kami miliki. Kita punya Urislam, jikalaupun memang mohon izin
dari masyarakat desa Telajung mempertanyakan kenapa terjadi ruslah, ya. Istilahnya tuh ini ruslah kenapa kok mudaratnya lebih menguntungkan perusahaan ataupun juga Bekasi Fajar, itu tidak serta-merta kita mengajukan Pak bahwasanya ini berdasarkan adanya kesepakatan dari pihak pemerintah desa dan juga PT Bekasi Fajar. Jikalaupun memang pada saat itu ada rencana dan juga upaya ruslah, seharusnya pihak pemerintah desa pada saat itu tidak menerima. Jikalaupun ya Pak ya, gitu. Seharusnya tidak menerima, ataupun juga pada saat pemerintahan Bapak Haji Acep tersebut mempertanyakan dahulu pada masyarakatnya. Ini kan soal transparansi Pak ya, gitu kan, betul kan? Nah, ini kan milik negara. Seharusnya pada saat itu Bapak yang menjabat sebelumnya Bapak itu menjelaskan pada masyarakat atau juga aparat pemerintah desa, ini loh kita sudah terjadi risiko dengan kepanjangan. Nah, selanjutnya terkait dengan permohonan daripada masyarakat desa Telajung yang menginginkan tetap adanya akses jalan dari desa Telajung menuju kawasan yang Pak ya. Kalau kita bahas hari ini itu sepertinya tidak mungkin Pak. Dalam arti kata kita harus melihat data daripada aset tanah yang kita miliki. Jikalaupun memang itu memungkinkan nantinya bisa kita jadikan akses jalan dari masyarakat desa Telajung menuju kawasan, nanti akan kita sampaikan. Atau jikalaupun memang kita cukup perwakilan saja. Kalau saya sih berbicara musyawarah mufakat di dalam forum yang terbuka ini, saya rasa cukup tanggung lah Pak. Lebih baik kita perwakilan saja biar lebih cepat. Jikalaupun memang menginginkan prosesnya cepat, terus juga pengen akses jalan, ya sudah perwakilan dari masyarakat desa Telajung, terus juga pemerintah desa, berikut juga dengan pihak PT Bekasi Fajar. Nanti kita bisa diskusikan dan juga kita lihat secara fisiknya. Alangkah elok gitu daripada kita berbicara musyawarah panjang lebar. Lebih baik kita langsung lihat tinjau langsung nantinya. Nah, dalam hal ini saya selaku perwakilan PT Bekasi Fajar tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan atau juga sebagai decision maker di sini Pak. Kita di sini punya pimpinan, kita di sini punya owner. Jikalau memang aspirasi daripada masyarakat desa Telajung menginginkan adanya akses jalan, nanti akan kami sampaikan. Mungkin tidak misalnya di bidang yang sudah menjadi kapri ini, mungkin bisa kita arahkan ke arah tempat yang lainnya, yang dimana itu masih menggunakan yang mungkin bisa untuk akses jalan Pak ya, menuju kawasan MM 2100 gitu. Nah, kita coba cari solusi bersama. Kita harus duduk bersama. Kita tidak bisa di ruang terbuka seperti ini. Kita lebih enak berdasarkan nanti data yang kami miliki, kami cek fisik, nanti kita coba hubungi Pak Lurah, berikut juga masyarakat desa Telajung. Jikalaupun memang memungkinkan untuk bisa akses jalan, nanti ya sudah, itu sifatnya pinjam pakai atau mau gimana Pak Lurah baiknya. Nah, ya ide nanti berarti disepakati bersama ya. Atau misalnya mohon izin, ruslah yang tanah yang sebelumnya yang kata Bapak itu mudaratnya kurang bermanfaat, ya udah kalau memang itu kurang, ya udah kita ruslah dengan tanah yang lain misalnya. Ya jalan risahnya harus jalan lagi Pak Lurah. Iya. Jalan risahnya harus jalan lagi. Iya, makanya dalam hal jangan ini jalan ke menuju ke akhirat. Risahnya jadi menuju ke akhirat terus apa? Ya, dalam hal ini makanya di sini kan kita harus cari solusi bersama.
Namun tidak mungkin Pak kalau dalam hari ini langsung selesai. Tidak, gitu kan? Mohon dimaklumi juga karena kita sifatnya di sini perusahaan, kita juga punya pimpinan, aspirasi daripada masyarakat nanti akan kita sampaikan dan kita cocokkan dan kita rapatkan Pak di dalam rapat rekomendasi Banjar. Nanti kita lihat datanya kita kira-kira akses yang pas dan cocok dari desa tadi menuju kawasan nanti yang mana nanti akan kami sampaikan kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan jalan yang sudah menjadi kapling, kami mohon izin Pak karena kami memang dalam hal ini kita sudah melakukan pembangunan Pak ya, untuk kebangkitan perekonomian Pak ya, khususnya tidak hanya untuk kawasan namun juga untuk masyarakat desa Cikadung. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya investor ataupun juga dengan adanya perusahaan yang baru di desa Cikadung terserap tenaga kerja yang baik dari masyarakat desa Cikadung khususnya Pak, atau punya anak atau punya saudara yang nantinya ingin bekerja ya silakan nanti di perusahaan yang akan berdiri Pak. Tidak untuk kawasan itu untuk masyarakat desa Cikadung juga. Nanti silakan SDM-nya atau juga limbahnya atau apanya silakan disampaikan kepada kepala desa nanti sama kita juga ya ayo kita sampaikan ini loh kepentingan masyarakat desa Cikadung, ini loh CSR-nya untuk masyarakat desa Cikadung, ini loh perhatian mohon diperhatikan. Saya rasa seperti itu Pak, saya tidak berpanjang lebar untuk menjelaskan karena di sini kita butuh waktu Pak untuk aspirasinya. Oke, saya terima dengan baik, terima kasih aspirasinya Pak, dan akan saya sampaikan kepada pimpinan kami dan kami akan menganalisa data terlebih dahulu Pak. Kalaupun memang menginginkan adanya akses jalan seperti itu Pak. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Pak. Baik, untuk bersingkat waktu saya ingin menambahkan beberapa hal yang tentunya beberapa tahun terlewatkan ketika saya mau selesai dan sudah selesai menjabat kepala pemerintah desa Tanjung. Saya sampai berpesan seperti ini, orangnya masih hidup Pak Dasep, ini tolong nantinya jalan ini jangan dihilangkan. Akses jalan Cipening dengan lajur ataupun dengan Cipening ini jangan dihilangkan. Tolong Pak, ini saya sudah wanti-wanti permohonan dari masyarakat. Garis bawahi ini sebelum bapak-bapak mengaspirasikan aspirasinya pada hari ini. Orangnya masih hidup bisa ditanya. Yang kedua, ada saksi. Sebelum ini terjadi, ketika PJ Pak Najir menerima atau mengambil dokumen perislahan, saya sampai terpesan yang kedua kali sama Pak Dasep. Tolong Pak Dasep, nantinya ini akses jalan jangan dihilangkan. Orangnya masih hidup, Pak Najir masih ada, Agus Tirto Yuhono juga masih ada, Bapak Dasep juga masih ada. Lagi-lagi jawabannya apa? Pak Lurah, saya tidak mempunyai satu keputusan. Ini saya sampaikan kepada pihak pimpinan. Kalaupun umpamanya nanti ini diakomodir, ini menyesuaikan dengan setback ataupun KPKP yang sudah disetbackkan, nggak masalah buat saya berhasil. Yang penting itu mau ngidul atau mau sebelah alora, yang penting ada akses jalan, kan begitu Pak? Itu sebelum bapak-bapak sekarang ngomong ke saya Pak, jauh-jauh hari udah saya pesan, jauh-jauh hari saya pesan. Cuma mungkin diskomunikasi, penjelasan dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan ini pada hari ini bapak-bapak saya undang.
Berikutnya juga, kenapa masyarakat baru tahu pada hari ini? Pak, dulu aja ketika babakan Cikedokan, saya tahun kedua baru tahu itu proses sudah diresap. Dan kebetulan juga ini diurutnya kemarin pas saya mau selesai menjabat. Saya berpikir lagi, ini kemana kekurangannya? Masa cuma 2136 meter yang dikasih datanya ke saya Pak Akam. Demi Allah Rasulullah Pak, saya bukan bohong. Ini ada apa sih? Ternyata lagi-lagi ini belum terbuka transparansi. Nah ternyata di akhir masa jabatan saya 2638 baru terbuka. Itu akhirnya kewajiban saya juga dalam pertengahan pemerintahan, saya ingin memastikan saya tidak menyalahkan tentang proses perislahan karena itu sudah disetujui oleh pemerintah. Saya hanya ingin memastikan lokasi fisik karena ini adalah aset desa, aset masyarakat desa Tanjung. Sekali lagi saya tidak menyalahkan proses masalah perislahannya. Kalaupun masyarakat menyalahkan, silakan itu urusan masyarakat. Tapi lagi-lagi saya secara kepemerintahan desa tidak menyalahkan masalah proses perislahannya. Yang saya ingin ketahui adalah di mana lokasi fisik perislahannya. Gitu. Ini baru terbuka. Lagi-lagi juga kemarin pada waktu saya mengukur fisik, ini baru dikasih tahu 3.374. Ini ada apa lagi nih? Ada apa lagi ini? 1.000 meternya kemana? Kan begitu, Ki? Sekarang terang benderang, berarti ada sesuatu juga. Sekarang sudah jelas seperti ini. Sekali lagi, saya tidak mempermasalahkan tentang proses perislahannya, karena secara kepemerintahan dan undang-undang itu diperbolehkan demi kepentingan dan manfaat yang lebih besar dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong saya sebagai sekarang kepala pemerintah desa Tanjung, fisik yang sudah dituliskan di sana, pertama permohonan kami sebagai kepala pemerintah desa Tanjung ini dilegalitaskan sertifikatnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, itu kan masih banyak, masih nyambung Pak. Kenapa ini berbeda lokasi Pak? Lokasi yang satu lurus sedangkan masih banyak, lokasi yang 1.300-nya masih di sebelah mana? Gitu. Kayaknya terpisah gitu. Padahal kalau nyambung, lokasi budgetnya masih luas. Gitu. Nah saya ingin langsung disambung Pak. Saya langsung ingin disambungkan di global sekian. Barangkali itu Pak ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya terang-terang berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga permohonan warga saya, Obi, dan saya juga sebagai kapasitas sebagai kepala pemerintah desa Tanjung ini mendorong untuk bisa diakomodir atau disampaikan dan sekaligus bisa ada akses jalan Pak, dengan tentunya tidak merugikan juga pihak Bekasi Pajak. Itu barangkali tambahan dari saya. Tadi Pak Roro mengatakan kalau legalnya untuk rislah ya. Sementara tadi saya simak juga Pak Robi ya. Kalau memang keinginan warga untuk akses jalan, yang di sana itu bisa dipindah untuk akses jalan lagi. Artinya kalau sana udah dilegalkan, di sini kan tidak ada istilah akses jalan. Jadi biarkan di sana dulu legalnya, jangan dibuat dulu. Bersamaan aja nanti. Bersamaan aja ketika akses jalan ini yang dipakai Lajung Cibening oleh BEPA, dan BEPA juga nanti akan memberikan mengakomodir bahwa ini loh rislahnya akses jalan pula. Nah, jadi tolong yang sana jangan dilegalkan dulu, karena masyarakat kan tadi yang saya katakan manfaat di sana itu kurang, gitu untuk masyarakat.
Jadi kalau sudah dilegalkan, artinya kami meminta ke BEPA, bukan kami mau membuka akses jalan yang sudah ada. Gitu. Yang kami maksud rislahnya itu, yang tadi Pak Robi dari BEPA katakan, mungkin bisa dialihkan ke yang tidak terkena kaplingan bekas pajak. Itu rislahnya maksudnya itu. Kalau di sana sudah dilegalkan, terus di sini juga ini jadi double nanti kerugian di Bekasi pajak. Saya nggak mau. Jadi gini Pak, mohon izin, kalau untuk rusulahnya yang pastinya kita sudah sampai di pelepasan hak ya. Pelepasan hak yang mana dari pemerintah desa sudah menyerahkan tanah milik pemerintah desa kepada petugas pajak, begitu juga dari petugas pajak sudah menyerahkan tanah milik petugas pajak kepada pemerintah desa. Nah, terkait dengan sudah ditingkatkan atau tidaknya aset atau juga legalitas dari aset daripada tanah milik pemerintah desa, saya rasa itu perlu ditelusuri lagi. Yang pastinya di sini kami hanya menyampaikan data yang kami miliki saja. Nah, terkait dengan tindak lanjutnya sudah sebatas mana, apakah sudah menjadi suatu hak entah itu aset pemerintah desa atau juga aset petugas pajak, nanti akan disampaikan nanti Pak. Intinya itu aja. Terkait dengan jalan, saya rasa ini sebuah solusi Pak. Kita juga di sini dari pengembang kawasan MM 2100 justru ingin membangkitkan tidak hanya perekonomian yang investor saja, tapi di sini juga perekonomian daripada masyarakat. Seperti halnya kita selalu merelokasi. Terkadang kita sebuah solusi Pak. Jadi kalau memang masyarakat tidak menginginkan tanahnya dijual, ya kita memberikan sebuah solusi. Bahkan di desa Danau Indah masyarakatnya sangat senang Pak dengan relokasi. Yang awalnya dia berada di kampung jauh, tidak ada akses jalan, semuanya. Bahkan kita siapkan kapling seperti perumahan Pak. Mau izin mereka sekarang udah jadi juragan kos-kosan Pak. Kalau di Danau Indah Budaya. Nah, saya harapkan di sini ini juga berdampak baik kepada warga desa Selanjung dengan adanya investor, dengan adanya perusahaan yang akan berdiri dan juga bangun dengan megahnya nantinya di desa Selanjung, berharap dampak baik untuk masyarakat Selanjung, baik itu dari segi perekonomian, pendidikan, ataupun juga segi lainnya Pak. Dan itu semua berpengaruh dengan akses jalan. Ya, tertutupnya akses jalan malah lumpuh total nanti masyarakat lagi. Ya, makanya nanti kita di sini akan coba analisa data, Pak. Gitu kan? Yang memungkinkan ini sebelah mana, gitu kan? Nah, makanya kalau untuk langsung dibahas pada hari ini sepertinya tidak mungkin Pak, ya kan? Dan saya juga harus menyampaikan kepada manajemen dan juga pimpinan petugas pajak bahwasanya ini aspirasi dari masyarakat desa tadi. Oke, kami terima dengan baik Pak. Terima kasih atas aspirasinya, telah mengingatkan kami juga selalu terima. Tapi di sini kita akan bahas selanjutnya, tidak hanya hari ini saja. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita karena sedang kondisi pandemi seperti ini, ya Pak Pemirsa dimangkulnya, alangkah baiknya kalau kita tidak banyak-banyak Pak, cukup kurang lebih 5 atau 4 orang saja perwakilan seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya kita ya, nah, gitu Pak. Oke, terima kasih.